Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Saya Sriwahyuni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kimia untuk SMK kelas 10 dengan subbab persamaan reaksi kimia. Oke, sebelum kita masuk nih ke pembahasan mengenai apa itu persamaan reaksi kimia, di sini ada yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu mengenai koefisien reaksi. Apa itu koefisien reaksi? Jadi koefisien reaksi ini menyatakan banyaknya jumlah zat. Menyatakan banyaknya jumlah zat. Berarti kalau dia menyatakan jumlah, notasinya adalah angka ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di mana ditulisnya? Koefisien reaksi ini ditulis di bagian awal dari dari rumus zat. Oke, contohnya nih, ada 2 molekul air. Air, sudah Ibu jelaskan sebelumnya bahwa memiliki rumus kimia H2O. H-nya 2, hidrogennya 2, O-nya 1, oksigennya 1. Nah, maka jika ditulis menggunakan koefisien reaksi, penulisan yang benar adalah 2 spasi H2O. 2 tadi, 2 yang di depan nih, itu menyatakan banyaknya si H2O. Berarti H2O-nya sebanyak 2 kali. Nah, kalau kita di sini nih menghitung jumlah atom unsurnya, kita menghitung jumlah atom unsurnya, menghitung jumlah si unsurnya. Nah, gimana caranya? Caranya adalah jumlah unsurnya itu yang ada di rumus kimia dikalikan dengan koefisiennya. Contohnya nih, kan yang Ibu tuliskan menggunakan tanda panah, itu H hidrogen, H-nya kan ada 2 ya, H2. Maka dikalikan dengan koefisiennya, 2 koefisiennya. 2 dikali 2 sama dengan 4. Paham ya? Nah, kemudian untuk oksigen, oksigennya kan 1 ya, H2O, O-nya kan 1. Berarti dikali dengan koefisiennya 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, berarti di sini jumlah atom hidrogennya ada 4, oksigennya ada 2. Paham ya? Oke, kita masuk ke persamaan reaksi. Apa itu persamaan reaksi? Jadi, persamaan reaksi adalah penulisan simbolis dari suatu reaksi kimia. Penulisan simbolis dari suatu reaksi kimia. Contohnya nih, Ibu contohkan yang di slide. Contoh penulisan persamaan reaksi. CH4, itu nama zat ya, ditambah O2. Nah, ditambah itu artinya mereka bereaksi. CH4 ditambah O2. Tanda panah. Nah, tanda panah artinya hasil reaksi atau menghasilkan. H2O, itu hasil reaksi H2O-nya ya, ditambah CO2. Berarti hasil reaksinya adalah H2O dan CO2 yang bereaksinya CH4 dan O2. Oke, yang CH4 dan O2 itu disebut pereaksi. Kemudian yang H2O dan CO2, tadi kan yang bereaksi kan CH4 dan O2, itu disebut reaksi. Nah, yang sebelahnya H2O ditambah CO2 itu disebut hasil reaksi. Paham ya? Berarti yang di sebelah kiri tanda panah disebut pereaksi atau zat yang bereaksi, yang di sebelah kanan tanda panah itu disebut hasil reaksi. Oke. Di sini reaksinya disebut belum setara. Kenapa? Karena jumlah atomnya, jumlah unsurnya di kanan dan di kiri berbeda. Contohnya nih yang C, atom C. C itu adalah atom karbon. Yang dipereaksi jumlah C-nya 1. Yang di hasil reaksi jumlah C-nya juga sama dengan 1. Oke, C sama. Kita lihat atom unsur lain. Yang H dipereaksi itu kan jumlahnya ada 4 ya. Kemudian di hasil reaksi jumlahnya ada 2 H-nya. Nah, jumlah H dipereaksi dan hasil reaksi tidak sama. Berarti ini menandakan bahwa persamaan reaksi ini yang Ibu tuliskan di slide itu belum setara. Nah, maka di sini kita harus menyetarakan persamaan reaksinya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menyamakan jumlah tiap-tiap atom unsur di kanan dan di kiri. Ingat ya, disamakan. Gimana supaya sama? Supaya sama adalah diubah koefisiennya. Tadi yang di awal Ibu sebutkan koefisien reaksi. Berarti koefisiennya harus diubah.
Ini di slide yang Ibu contohkan, itu persamaan reaksinya, koefisiennya masih 1. Jadi CH4 koefisiennya 1, O2 koefisiennya 1. Dan selanjutnya juga koefisiennya 1. Kenapa tidak dituliskan angka 1? Jadi khusus untuk koefisien 1 itu tidak dituliskan. Kalau 2, 3, 4 dan seterusnya itu dituliskan ya, dinotasikan dengan angka di depan. Oke. Di sini kita akan menyetarakan suatu persamaan reaksi. Ibu kasih contoh di sini menyetarakan suatu reaksi pembakaran. Pembakaran adalah reaksi antara hidrokarbon dan oksigen. Kita sudah belajar nih dari zaman SD bahwa pembakaran itu hasilnya adalah karbon dioksida dan uap air. Udah dong belajar dari zaman SD. Nah, hidrokarbon dan oksigen dengan adanya panas maka terjadi reaksi pembakaran. Dari katanya saja, dari namanya saja kita sudah bisa mengetahui bahwa hidrokarbon berarti terdiri dari unsur hidrogen dan karbon. Oke, Ibu ambil di sini hidrokarbonnya adalah CH4. Apa CH4? CH4 adalah gas metana. Gas metana di sini Ibu tuliskan bereaksi dengan O2 dengan oksigen, menghasilkan H2O bentuknya uap air plus CO2 karbon dioksida. Ibu kasih tanda dalam kurung pernyataan bahwa ini belum setara. Oke, maka kita akan setarakan. Di sini ada satu tips yang harus kalian jalankan bahwa untuk menyetarakan reaksi, unsur oksigen itu disetarakan paling akhir. Khusus untuk oksigen itu disetarakan paling akhir. Oke, langsung ya. Yang pertama, kita akan menyetarakan atau akan menyamakan jumlah atom di kiri dan di kanan tanda panah di reaksi dan hasil reaksi. Di sini ada 3 jenis unsur ya. Ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen. Tidak ada unsur lain, hanya 3. Oke, yang pertama kita akan menyetarakan atom C, menyamakan jumlah atom C. C di reaksi baru ada 1. Di hasil reaksi juga ada 1. Maka dinyatakan C sudah sama di kanan kiri. Penyetaraannya nggak ada ya untuk C. Oke. Ibu tulis ini di bawahnya sehingga masih sama ya, karena tidak ada penyetaraan. Oke, unsur yang kedua, atom H, atom hidrogen. Hidrogen di reaksi itu ada 4 ya, CH4. H yang di bawah yang subskrip itu milik hidrogen. Berarti jumlah hidrogen di reaksi ada 4. Oke. Kemudian jumlah hidrogen di hasil reaksi ada 2 ya, H2. Hanya 2 tuh di hasil reaksi. Maka di sini si hidrogen di kanan dan kiri jumlahnya tidak sama. Gimana supaya sama? Supaya sama berarti yang di hasil reaksi dikali 2. 2 kali 2 sama dengan 4 ya. Nah, Ibu yang di tabel Ibu tulis penyetaraannya adalah hasil reaksi dikali 2. Berarti hidrogen di hasil reaksi dikali 2. Sehingga yang di bawah nih CH4 ditambah O2 tanda panah 2. Berarti koefisiennya yang H2O diganti menjadi 2 supaya setara ya hidrogennya. 2H2O ditambah CO2. Oke, yang karbon udah sama, yang hidrogen udah sama. Sekarang tinggal yang atom oksigen, atom O. Atom O di reaksi itu ada 2 ya, O2, O-nya 2. Di hasil reaksi itu ada 4. Dari mana 4? Jadi di H2O kan O-nya 1 dikali koefisiennya yang merah, yang warna merah. Berarti 1 kali 2 ada 2 ya, ada 2 nih di H2O. Kemudian di CO2 koefisiennya kan 1, tapi O-nya ada 2, CO2, O-nya 2 ya. Yang di H2O, yang di 2H2O O-nya ada 2, yang di CO2 O-nya juga ada 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Berarti atom oksigen nih di reaksi ada 2, di hasil reaksi ada 4. Belum setara nih. Gimana penyetaraannya yang Ibu perlihatkan di tabel? Penyetaraannya adalah reaksi dikali 2. Berarti yang O2-nya dikali 2. Sehingga bentuknya adalah CH4 ditambah 2O2. Jadi koefisiennya ganti ya, yang warna kuning menjadi 2 tadinya 1.
CH4 ditambah 2O2 menjadi 2H2O ditambah CO2. Kita hitung ulang nih, udah setara belum sih? Yang unsur C yang di reaksi 1, di hasil reaksi juga 1, sama ya. Yang H, hidrogen, yang di reaksi ada 4, yang di hasil reaksi juga ada 4 ya. 2H2O, H2-nya kali 2 berarti 4. Hidrogen udah sama nih. Yang oksigen di reaksi ada 4 ya. Kan 2O2, berarti yang satu di bawah dikalikan koefisiennya. 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian oksigen di hasil reaksi, di H2O dikalikan angka 2 ya, O-nya kan 1 dikalikan 2, 2. Kemudian di CO2, O-nya ada 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Oke, masing-masing atom unsur di kanan dan di kiri tanda panah atau di hasil reaksi dan reaksi itu sudah sama. Nah, jika sudah sama maka dikatakan reaksi ini setara. Oke, satu lagi Ibu kasih contoh nih. Menyetarakan suatu reaksi pengkaratan. Karat itu reaksinya antara si besi dengan oksigen. Sama tipsnya, unsur O disetarakan paling akhir. Di sini ada 2 unsur ya, ada Fe, ada O. Fe itu satu unsur ya, karena yang satunya F-nya besar, E-nya kecil. Berarti itu satu unsur. Masih ingat kan penulisan lambang unsur? Nah, Fe bereaksi dengan oksigen menghasilkan Fe2O3. Apa itu Fe2O3? Fe2O3 yang biasa kita sebut sebagai karat, warnanya kuning. Oke, di sini Ibu kasih dalam kurung belum setara. Dari mana tahu belum setara? Kita hitung nih. Fe di reaksi, ingat dong reaksi yang sebelah kiri nih, di reaksi ada 1. Di hasil reaksi sebelah kanan tanda panah itu ada 2 ya, Fe2O3, Fe-nya ada 2. Berarti belum setara dong, kita setarakan nih. Yang pertama, menyetarakan atom Fe. Kita samakan jumlah Fe di kanan dan di kiri tanda panah. Di kiri kan di reaksi baru 1, di kanan udah 2. Di hasil reaksi udah 2, berarti supaya setara reaksinya dikali 2 ya. 1 kali 2 kan 2, sama jadinya ya. Nah, sehingga penulisannya jadi 2Fe ditambah O2 tanda panah menjadi Fe2O3. Oke, si atom Fe udah sama, berarti tinggal atom oksigennya. Atom oksigen menyetarakan atom oksigen. Atom oksigen di sebelah kiri tanda panah atau di reaksi itu ada 2 ya. Nah, sedangkan di hasil reaksi atom oksigennya ada 3. Nggak sama dong. Gimana supaya sama? Nah, supaya sama berarti yang di reaksi yang angkanya lebih kecil itu dikali 3/2. 3/2 dikali 2 sama dengan 3 ya. Nah, maka yang di reaksi itu dikali 3/2 sehingga bentuknya menjadi 2Fe ditambah 3/2O2 tanda panah menjadi Fe2O3. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini bentuknya kanan kiri jumlah atomnya sudah sama, itu disebut sebagai reaksi yang sudah setara. Oke, demikian pertemuan kali ini. Ibu harap kalian paham. Jika tidak paham akan kita bahas di sesi diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.